Halo semuanya, jumpa lagi dengan Randy Fudo. Kali ini gue ada sedikit kepikiran karena ada beberapa teman yang mulai bertanya, kira-kira kapan pandemi ini akan berakhir? Karena memang sudah ada beberapa prediksi, metode dengan segala macam metode yang beredar di Indonesia. Tapi ya begitu-begitu aja istilahnya tuh memang belum ada yang sampai benar-benar akurat dalam istilahnya memprediksi atau menganalisa kira-kira pandemi ini benar-benar berakhir totalnya itu sampai tahun berapa. Ada sejumlah aliran yang mengatakan, yang ngeklaim seharusnya kalau pada saat di awal pandemi ya, itu adalah ketika pandemi itu katanya ceritanya untuk November tuh udah ketemu vaksinnya, Desember sudah mulai pada disuntikan, sehingga Desember tuh istilahnya tuh bebas pandemi lah. Ada beberapa aliran yang klaimnya begitu pada tahun 2020 tahun lalu. Tapi ternyata sampai sekarang kita masih mengalaminya. Ya jadi ya mungkin analisanya mungkin antara mungkin emang bukannya tidak akurat ya, tapi mungkin emang yang menerjemahkannya mungkin agak-agak gitu. Yang menerjemahkannya mungkin punya informasinya itu kurang lengkap gitu ya. Nah sekarang saya Randy Fudo ya, gue juga akan coba memprediksikan atau menganalisa kemungkinan pandemi ini berakhir ini kapan. Dan gue kali ini akan mencoba menggunakan pendekatan astrologi gitu ya. Gue kali ini tidak menggunakan tarot, tapi kali ini gue menggunakan astrologi. Nah kalau di astrologi ada satu planet, simbol planet yang melambangkan penyakit, yaitu adalah simbol Saturnus. Jadi kalau kita lihat simbolnya seperti ini, mirip kayak 4 kebalik ya. Simbol Saturnus ini kalau kita googling atau kita lihat-lihat segala macam, itu melambangkan, itu tuh mensimbolkan kedewasaan. Kedewasaan, kemudian tanggung jawab. Kemudian ya karena Saturn itu ada cincin besar, itu seringkali juga melambangkan batasan. Batasan-batasan ini biasanya adalah batasan-batasan yang berhubungan sama materi. Tapi sering juga disebut sebagai planet yang mensimbolkan spiritual. Kenapa? Karena ada beberapa aliran yang mengatakan kalau kita membatasi diri kita secara materi, maka pelan-pelan sisi spiritual kita naik. Makanya ada yang klaim apabila kita sebagai manusia sedang belajar hal-hal seputar spiritual, Saturn itu adalah suatu planet yang bertanda bagus untuk para pencari spiritual atau para pembelajar spiritual. Tapi buat yang istilahnya tuh buat yang mengejar materi, mengejar pencapaian yang berwujud, uang dan kawan-kawan, Saturn itu justru malah menjadi planet yang kurang menguntungkan. Ya balik lagi tergantung bercatnya masing-masing ya. Cuma begini, Saturn itu juga selain tanggung jawab, dewasa, habis itu juga di astrologi itu juga menandakan kita mulai masuk ke fase kehidupan berikutnya. Sebenarnya Saturn itu juga ada satu lagi, yaitu tentang sakit ya. Ini orang emang jarang bahas, tapi apalagi sakit ini kan juga karena ada reasonnya, karena mungkin dia tidak bersih atau dia tidak melakukan apapun yang membuat dia menjadi lebih sehat sehingga terjadi sakit. Kenapa? Karena pada prinsipnya itu Saturn itu tuh menuntut kita untuk melakukan sesuatu. Apabila tidak melakukan, maka kita akan mendapat hukumannya. Apabila kita mengerjakan, maka kita akan mendapat hadiahnya. Nah, sakit di sini disebabkan karena apabila kita tidak melakukan hal yang seharusnya untuk mencegah penyakit itu datang ke badan kita, gitu ya. Jadi apabila kita melakukan sesuatu dan itu justru membuat badan kita sehat, ya udah berarti Saturn ini memberikan kita penghargaan dalam bentuk badan yang lebih sehat. Kalau kita tidak menjaga kebersihan dengan kawan, ya udah Saturn memberikan pengaruh ke sakit. Nah, fenomena unik kedua, Saturn ini kan ya seperti yang kita bahas, itu melambangkan penyakit sekaligus batasan-batasan dari sisi materi, dari sisi fisik. Ternyata pada saat pandemi,
Saturn itu berada di zodiak Aquarius. Jadi pada saat pandemi, kan pada ada PSBB, ada PPKM dan kawan-kawan, itu tepat Saturn di zodiak Aquarius. Aquarius ini apa? Aquarius ini adalah zodiak yang melambangkan sosialisasi orang-orang, interaksi sosial. Istilahnya A networking sama B, mencari C, mencari D, mencari E. Pokoknya nilai-nilai sosialisasi, tapi bukan untuk pelayanan ya, sosialisasi yang lebih ke istilahnya saling berkenalan, bertemu, saling belajar, berkomunikasi dalam konteks nambah teman, ketemu secara fisik, mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya, meskipun belum tentu menjadi teman dekat gitu ya. Itu tuh identik dengan Aquarius, social center gitu ya. Lucunya ketika pada saat PSBB di Indonesia itu bertepatan dengan Saturn, atau Saturn itu masuk ke Aquarius, yang dimana kalau secara astrologi, kalau kita lihat ya, secara astrologi Saturn itu masuk ke Aquarius itu sekitaran 21 Maret 2020. Memang tidak akurat, memang tidak sepenuhnya akurat, tapi kira-kira periode Maret ini adalah di mana Saturn itu masuk Aquarius, dan ini adalah periode di mana Indonesia itu mulai memberlakukan PSBB, di mana ya orang bilang karantina, lockdown dan kawan-kawan. Intinya yang kita baca di sini adalah bukan penyakitnya, tapi dampaknya, yaitu adalah interaksi sosial kita tuh sangat dibatasi. Interaksi, posisinya gitu ya, interaksi sosial kita dibatasi karena pandemi COVID-19 ini. Kemudian ya karena begini, makanya balik lagi astrologi itu sebenarnya mungkin tidak akan bisa akurat untuk memprediksikan penyakit apa, tapi dia masih bisa membaca dampak dari penyakitnya apa, dampak dari sakitnya. Ketika dampak dari penyakitnya itu sudah kebaca, kita cari planetnya, kita cari zodiaknya, dan otomatis kita juga bisa membacakan kira-kira kapan itu berakhir, gitu ya. Tapi berakhir di sini dalam konteks bukan berarti 100% pandemi atau COVID-19 lewat, melainkan kapan pembatasan sosial ini, kapan pembatasan interaksi ini benar-benar berakhir, gitu ya. Hal yang kedua yang menarik lagi, yaitu pada tanggal 1 Juli 2020 itu Saturn itu retrograde ke Capricorn. Jadi itu Saturn itu tuh udah ke Aquarius, kemudian sempat balik dulu ke zona Capricorn selama ya sekitar beberapa bulan, kemudian baru balik ke Aquarius lagi. Kalau retrograde itu kan sebenarnya kayak kesannya seakan-akan simbol planet itu mundur dari pandangan bumi. Kemudian setelah bergerak mundur, kemudian maju lagi gitu ya. Nah, periode retrograde ini di mana Saturn di Capricorn itu sampai 16 Desember 2020. Ya. Kalau kita perhatikan, Juli ini kita di Indonesia terutama ya, kita nggak usah lihat di negara lain dulu. Di Indonesia ini mulai dilonggarkan, mulai diperingan istilahnya pembatasannya, PSBB-nya. Kita mulai lebih ringan, mal-mal juga sudah mulai dibuka, kita sudah bisa nonton, kita sudah bisa istilahnya ke gym, ke kemana-mana bang. Nah cuma lucunya sampai 16 Desember ini mulai ada isu-isu naik ya let's say misalnya varian Delta, varian apapun itu yang katanya tuh bisa buat pandemi lagi. Dan ini kan sudah mulai nih sekitar bulan Desember tahun 2020 yang katanya berdasarkan dari ya India lah ya. Nah kemudian pelan-pelan sampai masuk Indonesia, akhirnya pada saat awal tahun 2021 kasus terutama ke mulai bulan Maret tuh mulai naik lagi ya kalau nggak salah. Nah dari situlah
Let's say dari situlah makanya istilahnya kita mulai melakukan pembatasan lagi. Jadi secara nggak langsung kita melakukan pembatasan lagi, berbagai kontak sosial kita mulai dibatasin lagi, ujung-ujungnya Saturn di Aquarius lagi kembali gitu ya. Nah, kalau ditanya, ini Saturn di Aquarius ini sampai kapan sih? Kalau bisa saya perkirakan, kalau secara astrologi, Saturn itu di satu zodiak itu tuh selama 3 tahun. Ya, Saturn di zodiak itu selama 3 tahun. Jadi, minimal dari sisi pembatasan kita baru bebas itu sekitar, kalau kita hitung-hitung ya, sekitar 7 Maret 2023 ya, 7 Maret 2023. Ini memang mungkin tidak akurat, mungkin ada selisih 1 bulan, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Nah, cuma intinya sekitaran bulan Maret, kemungkinan besar dari perhitungan astrologi, kita tuh baru bisa kontak-kontak, istilahnya baru bisa sosialisasi kita, pembatasan sosial kita tuh benar-benar selesai. Gitu ya. Ketika pembatasan sosial itu selesai, mungkin ada 2 kemungkinan. Penyakitnya sudah ada vaksinnya dan kita semua sudah bebal, atau penyakitnya sudah sesuatu yang kita anggap tuh sudah biasa. COVID-19 mungkin tetap akan ada, itu kemungkinan kedua ya. Kemungkinan pertama, COVID-19 tuh sudah benar-benar hilang karena kita sudah berhasil melawannya. Kemungkinan kedua ya, kalau secara kedokteran mungkin COVID-19 tuh tetap ada, tapi menjadi penyakit yang biasa saja karena kita manusia tuh secara kolektif sudah punya imun yang cukup tinggi gitu ya. Untuk bagian itunya aku nggak akan perpanjang, tapi kira-kira kalau berakhirnya kapan, dari sisi pembatasan sosial mungkin sampai 7 Maret 2023. Begitu sih. Cuma kenapa aku sarankan istilahnya untuk memperhatikan video ini? Istilahnya karena begini, teman-teman mungkin tidak percaya akan astrologi seperti saya. Gitu ya. Istilahnya, kok mesti ngeliatin pergerakan planet sih untuk sampai bisa tahu lah fenomena-fenomena apa? Kan kita punya free will gitu kan ya. Kalau saya sih pribadi gue sih melihat tiap manusia tuh punya free will, tapi memang ternyata ada batasan-batasannya, itu satu. Kita punya free will, tapi ya sampai sejauh tertentu gitu ya. Yang kedua, kalaupun teman-teman tidak percaya akan astrologi, kalau saran gua tetap dipegang. Kenapa? Gua melihat fenomena yang cukup unik, di mana mungkin kita hampir sebagian besar tuh mungkin kurang percaya sama astrologi. Tapi ini ya anggapannya kayak cerita-cerita konspirasi lah, kayak teori-teori konspirasi lah ya. Ya, tapi gue melihat sepertinya, dan beberapa pakar ya, sepertinya banyak pelaku-pelaku di luar sana, pelaku-pelaku besar di luar sana yang sengaja mengatur berbagai sektor, entah di keuangan, entah di sumber daya, atau apapun itu, ada semacam kekuatan besar yang gue nggak tahu lah dari mana segala macam, itu dengan sengaja menggunakan fenomena astrologi untuk sebagai momentum dia meluncurkan keputusannya, sebagai momentum dia meluncurkan kebijakannya, atau momentum untuk ya semacam inilah, semacam merealisasikan rencananya di sektor manapun. Jadi ya ketika kita ngomongin tentang astrologi ya teman-teman tidak perlu percaya, tapi setidaknya gue melihat begitu. Lepas dari astrologi ini benar atau tidak, ada berbagai pihak yang cukup besar, punya kemampuan cukup besar, punya kekuatan cukup besar, yang istilahnya menggunakan fenomena astrologi ini sebagai momentum untuk merealisasikan tujuan-tujuannya, merealisasikan ya kegiatan-kegiatannya dia. Kalau kita emang belum punya kemampuan yang cukup kuat, kemampuan yang cukup besar, akan lebih bijaksana kalau kita nggak usah ngelawan. Akan lebih bijaksana kalau kita ikutin trennya seperti apa, dan kita beradaptasi akan tren tersebut menjadi gimana. Itu kuncinya sih. Kita amati trennya seperti apa, kita ikutin, dan kita beradaptasi untuk agar kita survive dalam tren tersebut. Itu saran gue sih. Jadi
use this as a piece of advice, dan kemudian kita beradaptasi lah supaya istilahnya kita istilahnya tetap survive lah di lingkungan yang sekarang. Ingat, sampai 7 Maret 2023 ya. Begitu. Ya, semoga ini informasi berguna, dan istilahnya nantikan informasi-informasi berikutnya dari gue, Randy Fudo. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada, dan thank you sudah menyaksikan video ini. Ciao.